10 jenis kemampuan psikis yang bisa dimiliki oleh manusia. Kemampuan psikis sebenarnya adalah jenis kemampuan supernatural yang asalnya dari pikiran manusia. Kemampuan supernatural, sekali lagi, ini berbeda dengan kemampuan supranatural. Kemampuan supernatural adalah kemampuan super yang berasal dari diri sendiri dan biasanya ini merupakan bakat alami yang sudah ada sejak lahir atau bisa muncul dan diasah ketika manusia mengalami peningkatan kesadaran spiritual. Sedangkan kemampuan supranatural adalah jenis kemampuan super yang sebenarnya berasal dari entitas yang ada di luar diri yang sifatnya membantu manusia atau kodam sehingga manusia bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Tentu saja, kemampuan supranatural berisiko tidak bertahan lama, karena ketika kodam pergi meninggalkan tuannya, maka manusia akan menjadi biasa lagi, tidak memiliki kemampuan super apapun. Dan kemampuan supranatural sebenarnya rawan membuat manusia jadi bergantung kepada kodamnya. Tapi kalau supernatural, karena ini berasal dari dalam diri sendiri, maka sebenarnya kekuatan ini bisa dikontrol manusia dan tidak membuat ketergantungan. Bahkan semakin meningkat kesadaran manusia, kemampuan ini bisa menjadi semakin tajam. Dan ternyata banyak sekali kemampuan supernatural manusia itu yang berasal dari pikiran, terutama dari pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Pikiran bawah sadar juga merupakan area di mana manusia bisa mengaktifkan indera keenamnya atau extrasensory perception atau ESP. Sehingga ketika indera keenam ini sudah aktif, manusia jadi punya mind power yang luar biasa bagus dan bisa memiliki kemampuan psikis yang luar biasa. Setidaknya ada 10 jenis kemampuan psikis yang bisa dimiliki oleh manusia yang mengalami peningkatan kesadaran spiritual. Yang pertama, astral projection. Astral projection adalah sebuah kejadian di mana tubuh astral kita keluar dari tubuh fisik kita dan menjelajahi dunia dalam waktu yang sangat cepat. Dalam masyarakat Jawa, fenomena ini disebut juga sebagai meraga sukma. Orang Barat juga menyebutnya sebagai out of body experience. Pada dasarnya, astral projection ini bisa terjadi ketika manusia berada dalam kondisi transenden atau mengalami kondisi kesadaran yang berubah, di mana di sini otak manusia berada pada gelombang theta yang sangat tenang dan pikiran manusia berada dalam kondisi pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran sadarnya atau conscious mind istirahat. Pikiran bawah sadar sendiri merupakan bentuk kesadaran yang transenden dan sangat luas. Itulah kenapa di Barat, pikiran bawah sadar juga disebut sebagai superconscious atau kesadaran super. 2. Membaca aura. Aura manusia ditentukan berdasarkan vibrasi energi. Vibrasi energi manusia ditentukan oleh sejumlah faktor, mulai dari kondisi mental dan kejiwaannya saat itu, karakter, dan seberapa sehat fisiknya saat itu. Beberapa orang yang bisa membaca aura seseorang ternyata bisa dilihat dalam warna-warna tertentu, yang mana masing-masing warna itu memiliki arti. Tapi ada juga orang yang tidak melihat aura dalam bentuk warna, namun ia bisa mengidentifikasi energi orang lain berdasarkan positif atau negatifnya, atau tinggi rendahnya. Orang yang beraura negatif biasanya punya vibrasi yang rendah dan memiliki kondisi kepribadian serta mental dan kejiwaan yang kurang baik. Sedangkan orang yang beraura positif biasanya memiliki vibrasi yang tinggi dan diiringi dengan kondisi mental serta kejiwaan yang bagus. 3. Komunikasi dengan makhluk rohani. Komunikasi dengan makhluk rohani sudah sering dilakukan oleh manusia sejak zaman peradaban kuno. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara mendayagunakan pikiran bawah sadar manusia dan menangkap pesan-pesan dari makhluk rohani melalui kelenjar pineal. Pesan-pesan ini biasanya ditangkap dalam bentuk wahyu, ilham, wangsit, penglihatan, suara, dan masih banyak lagi. Kelenjar pineal sendiri merupakan pusat dari mata ketiga atau cakra ajna manusia, dan ini adalah antena alami di otak manusia yang berfungsi menangkap beragam informasi yang tersebar di semesta. 4. Memiliki kewaskitaan atau clairvoyance. Clairvoyance adalah kemampuan manusia dalam melihat segala sesuatu sejelas mungkin. Penglihatan mereka lebih apa adanya dibanding dengan penglihatan mata orang kebanyakan. Bahkan saking pekanya, orang dengan kemampuan kewaskitaan atau clairvoyance bisa melihat kejadian apa yang sebenarnya terjadi walaupun itu tertutupi. Ia bisa mengetahui apa yang orang lain tidak
ketahui. Contoh, jika ia melihat sebuah pesawat jatuh, daripada melihat kebakaran pada pesawat tersebut saja, orang dengan kemampuan clairvoyance bisa melihat kejadian apa yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh. 5. Intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan, ide, ilham, atau inspirasi yang datang tanpa melalui proses berpikir logis. Intuisi datang melalui pikiran bawah sadar dan biasanya berisi hal-hal positif yang sifatnya melindungi, mengarahkan, atau memberitahukan sebuah peluang. Banyak sekali orang sukses, ilmuwan terkenal, dan seniman dari abad Renaissance yang legendaris mengeluarkan karya serta penemuan berdasarkan intuisi mereka. Justru ketika intuisi ini dipakai, karya mereka biasanya menjadi masterpiece. 6. Telekinesis. Telekinesis adalah kemampuan mempengaruhi gerak atau posisi benda lain menggunakan kekuatan pikiran. Biasanya ini banyak dipraktekkan untuk menggeser awan, menghentikan hujan, atau menurunkan hujan. 7. Telepati. Telepati adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi melalui pikiran. Dengan bertelepati, manusia bisa mentransfer informasi tanpa perlu menggunakan handphone atau perangkat elektronik lainnya. Di zaman dulu, telepati sangat lazim digunakan. Kini, keberadaan alat telekomunikasi berbasis sinyal seperti handphone dan komputer telah menggantikan kemampuan telepati. 8. Lucid Dream. Ini adalah kemampuan manusia untuk bermimpi secara sadar. Dalam lucid dream, kita sebenarnya sedang bermimpi, tapi kita juga berperan dalam mimpi tersebut dan bisa mengendalikan mimpi tersebut secara sadar. Dengan berlatih mengendalikan mimpi saat lucid dream, sebenarnya ini juga bisa melatih kita untuk lebih meningkatkan kesadaran, terutama kesadaran untuk memprogram pikiran bawah sadar kita sendiri. Banyak kasus sihir terjadi melalui mimpi, dan melalui lucid dream, kita belajar mengendalikan mimpi kita sendiri agar pikiran bawah sadar tidak dikontrol oleh orang lain. 9. Retrokognisi. Retrokognisi adalah kemampuan untuk mengetahui kejadian yang terjadi di masa lalu di suatu wilayah. Orang dengan kemampuan retrokognisi biasanya akan mengidentifikasi residu energi dari kejadian di masa lalu dan berusaha masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya untuk melihat memori masa lalu. Dengan ini, mereka bisa membuat gambaran peristiwa apa yang telah terjadi di masa lalu di wilayah tersebut. Terkadang, gambaran peristiwa ini tidak mereka rangkai sendiri, tapi ada juga orang yang sangat peka, sampai-sampai mereka bisa melihat gambaran masa lalu dengan sangat jelas tanpa perlu merangkai semua residu energi dan bukti-bukti peninggalan. 10. Futurologi. Futurologi adalah kemampuan manusia untuk memprediksi masa depan. Futurologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa dipelajari manusia. Pada dasarnya, manusia bisa memprediksi masa depan dengan menggunakan data-data yang sudah ada di masa kini. Kehidupan itu sebenarnya merupakan sebuah siklus yang polanya selalu berulang. Dengan mempelajari pola-pola siklus yang sudah ada, maka manusia jadi bisa memprediksikan masa depan akan seperti apa. Tapi ada juga orang yang begitu peka dan mampu menjelajahi pikiran bawah sadarnya, lalu mengakses memori di masa depan. Karena pada dasarnya, pikiran bawah sadar adalah salah satu bentuk kesadaran yang berubah yang cakupannya sangat luas, bahkan menembus ke masa lalu ataupun ke masa depan. Itulah ceritanya kenapa ada orang yang bisa mengingat memori dari kehidupannya di masa lampau sebelum reinkarnasi, atau juga bisa melihat gambaran kehidupan di masa depan ketika ia menjalani sesi hipnoterapi. Hipnoterapi sendiri merupakan metode yang membantu manusia supaya bisa berada dalam kondisi hipnosis, di mana di sini manusia kesadaran pikirannya diubah dari pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar. Dengan mengakses pikiran bawah sadar inilah, manusia bisa dibantu untuk mengatasi kendala yang dia alami, seperti mengatasi trauma masa lalu, mengatasi inner child yang terluka, termasuk juga memprogram ulang kehidupan manusia. Uniknya, 80-85% kehidupan manusia sebenarnya dikendalikan melalui pikiran bawah sadar atau subconscious mind ini. Manusia hanya menggunakan pikiran sadar atau conscious mind ini sebanyak 15-20% saja untuk hidup. Sisanya mereka dikontrol oleh pikiran bawah sadarnya sendiri yang sudah berjalan secara otomatis dan tidak kita sadari. Bahkan pikiran bawah sadar pun juga kadang menjadi sarana pengendalian manusia, dan teknik ini banyak digunakan dalam ilmu sihir, hiburan, pengobatan mental, atau pemberdayaan diri. Hidup kita itu memang mayoritas dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Namun, kita juga bisa memprogram pikiran bawah sadar kita sendiri melalui kesadaran atau kesadaran murni atau diri sejati kita. Jika kita mampu memprogram pikiran bawah sadar kita sendiri, maka kita bisa mengoptimalkan bakat serta kemampuan-kemampuan super kita yang lain, sekaligus memproteksi diri kita sendiri dari gangguan orang lain. Karena tak sedikit juga loh kejahatan itu dilakukan orang lain melalui pikiran bawah sadar manusia. Ini bukanlah hal gaib yang tidak bisa dipelajari. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang oleh orang zaman dulu disebut sebagai rahasia semesta.
didn't even get to cross.